Hai Sobat Jurnal, kali ini kita balik lagi di segmen Jurnal Podcast, khususnya di segmen Room Tour, di mana Gilang akan ngebedah video-video yang dikirim oleh Sobat Jurnal untuk kita cari tahu hal mistis mereka tuh sebenarnya ada jawaban seperti apa sih? Apakah ada kiriman, atau hanya hantu-hantu iseng, atau bagaimana? Nah, kali ini Gilang sudah memilih video dari seorang Sobat Jurnal yang Gilang rasa sih ini cukup menarik ya, karena ketika Gilang lihat ini kok rumah banyak hantu tapi hantunya sering berganti-gantian, jadi nggak menetap, dan makanya Gilang penasaran banget untuk mendengarkan cerita mistis langsung dari pemilik video ini. Langsung aja kita lihat dulu ya videonya supaya kalian tahu seperti apa. Sobat Jurnal, jadi kita udah lihat kan video yang tadi udah tayang. Nah, kali ini seperti di video yang sebelumnya, Gilang akan mengundang narasumber dari pemilik video tersebut untuk langsung kita dengar pengalaman mistis apa sih yang dialami di rumahnya sendiri kan. Nah, langsung aja kita tanya ke orangnya. Hey Syafira. Hai Kak. Oke, Syafira boleh kenalan dulu nih sama teman-teman Sobat Jurnal Indigo. Halo semuanya, kenalin nama aku Syafira, aku dari Surabaya. Oke, dari Surabaya ya. Nah, Iya. Syafira, aku udah lihat nih video yang kamu kirim dan ada beberapa part di situ kamu merasakan sesuatu. Kamu boleh dong cerita tentang pengalaman apa sih yang kamu alamin di rumah kamu sendiri gitu? Awalnya mungkin lebih ke ini ya Kak, tidurnya nggak tenang gitu. Kalau untuk bayangan sekelebat-sekelebat ya mungkin sudah aku kasih tahu di video. Ya. Aku melihat sesuatu yang mungkin seperti bayangan kepala atau entah apa itu yang aku lihat lalu dia pergi. Dan itu kejadiannya sering atau itu jarang-jarang? Kalau untuk bayangannya sendiri mungkin jarang, tapi kalau untuk gangguan tidur itu masih. Oke. Aku mau tanya deh, untuk rumah kamu sendiri ini tipenya perumahan atau kayak gimana ya? Bukan, Kak, rumah aku ini tipenya seperti perkampungan. Oke, yang masuk benar. di gang kecil, yang diapit makam. Oh, pantas. Ya. Oke. Aku kenapa nanya begitu karena aku heran aja gitu, kok rumah kamu kayaknya banyak banget yang singgah, tapi singgahnya tuh bukan yang menetap ya Syafira. Kebanyakan mereka itu kayak yang dateng, masuk rumah kamu, terus sekedar kepo dengan penghuni rumah, habis itu mereka keluar lagi. Nah, kenapa mereka rata-rata nggak betah? Aku nggak tahu ya, tapi yang aku rasa agama di keluarga kamu itu sangat kuat. Jadi kebanyakan dari mereka itu nggak betah. Dan kenapa kamu sering ngeliat sekelebat-sekelebat? Ya karena itu tadi, banyak hantu-hantu kepo yang masuk rumah kamu. Karena rumah kamu tadi kan dekat kuburan, ya kan? Iya. Iya, jadi sebenarnya untuk penyebab kenapa banyak yang sekelebat, ya karena itu tadi Syafira. Bukan karena ada kiriman atau bukan karena ada sesuatu yang jahil, tapi memang murni mereka hanya hantu-hantu kepo yang penasaran dengan rumah kamu gitu. Oh gitu. Iya. Iya Kak. Terus kamu ada cerita apa lagi? Atau ini kan berarti cuma diganggu aja tidur sama ngeliat sekelebat-sekelebat gitu ya? Iya. Nah, Iya sih, Kak. kalau yang kamu ngerasa ini
tidur diganggu, biasanya gangguannya tuh berupa mimpi atau ketika kamu tidur badan kamu ada yang megang? Mimpi, lebih ke mimpi, tapi nanti nyambung ke waktu aku bangun gitu. Kadang tuh abis mimpi kan, nah tiba-tiba bangun tuh badan tuh udah berat dan dingin banget rasanya. Dinginnya tuh bukan ke kulit gitu, bukan ke tulang, lebih ke dalam gitu loh. Bukan nyilu juga, gimana ya? Ya dinginnya tuh beda gitu Kak. Nah, oke. Jadi aku pengen tanya nih, ketika kamu mengalami mimpi, itu kan kamu ditunjuki sebuah kejadian ya? Iya. Nah, berarti setiap mimpi ini kejadiannya beda-beda atau ada yang berulang? Beberapa part berulang, tapi juga ada yang beda-beda gitu Kak. Nah, oke. Jadi penjelasannya adalah kenapa kamu bisa mimpi. Sebenarnya kamu ini agak sedikit sensitif dan gampang bagi mereka untuk diajak bercerita. Cuman karena Syafira tidak bisa melihat, akhirnya mereka bercerita sama kamu melalui media mimpi. Jadi dari mimpi mereka lebih bisa mengutarakan apa sih pesan yang ingin disampaikan ke kamu. Balik lagi, banyak hantu yang kepo dan penasaran ke rumah kamu, dan ketika mereka melihat kamu, akhirnya mereka ingin menyampaikan sebuah pesan. Mungkin saran aku buat Syafira, ketika nanti mengalami sebuah kejadian gangguan tidur berupa mimpi atau apa, kamu bisa catat mimpi ini. Misalkan di tanggal berapa kamu mimpi apa. Biasanya nanti kamu akan mendapatkan sebuah pesan dari situ. Terus kalau emang kamu menolak untuk mengalami gangguan ini, kamu bisa, agama kamu kan Islam ya. Nah, sebelum tidur kamu bisa wudhu dulu, gitu Syafira. Terima kasih Kak saran-sarannya. Ya. Syafira ada yang mau untuk gimana? Tulis mimpi, itu udah aku lakuin sejak 2020 mungkin ya. Oh, udah dilakuin? Udah lama. Iya. Karena kan kalau untuk bercerita hal semacam itu kan nggak bisa kita sampaikan ke semua orang ya Kak. Benar. Jadi aku lebih milih ke kayak nulis note kayak gitu-gitu. Setidaknya aku bisa menuangkan apa yang aku rasa, apa yang aku pikirkan kayak gitu. Benar. Nah, ketika kamu nanti suatu saat nanti kamu dapat mimpi yang memang kamu rasa ini ada yang perlu didoain, ya kamu nggak apa-apa. Kamu cukup berdoa, siapapun yang tadi datang ke mimpiku, aku berdoa semoga kamu bisa menemukan jalan pulang, semoga kamu bisa ikhlas dengan masalah kamu. Lalu nanti Syafira bisa baca Al-Fatihah untuk kirim doa buat hantu yang menyampaikan pesan ke kamu lewat mimpi gitu. Oke, baik Kak saran-sarannya. Ya, makasih banyak. Ini Syafira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Soalnya Kak Gilang baca kamu itu sekarang lagi yang kayak nervous dan kamu tuh lagi bingung mau gimananya. Bener, aku nervous banget di sama Kak Gilang. Ya ampun. Tapi kabar hari ini sehat kan? Sehat Kak, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Itu aja sih Kak, keluhan kayak mimpi, terus kayak yang minta tolong, kayak gitu-gitu. Oke, tapi udah. Kenapa? Dan agak bingung gitu. Siapa yang bisa ngarahin gitu. Aku tuh lagi di fase kayak gitu. Oh, oke. Lagi bingung siapa yang bisa ngarahin gitu. Ya udah gini, kakak tahu banget apa yang Syafira alami karena bingung kan mau cerita ke siapa atau bagaimana. Saran dari Kak Gilang, karena kamu sebagai istilahnya pembawa pesan ya bagi para mereka yang belum tenang. Cara kamu udah bagus ketika kamu menulis note, cuman kamu tinggal bisa menambahkan, kamu doakan lagi untuk mereka. Terus sebelum kamu tidur, kamu tinggal bilang, siapapun makhluk yang lagi ada di kamarku, aku berdoa supaya kalian bisa pulang dengan tenang, jangan ganggu aku untuk tidur, dan aku ikhlas mendoakan supaya kalian bisa pergi. Nah, untuk not-not itu sendiri, pada akhirnya akan menjadi sebuah pelajaran hidup untuk kamu, ya kan? Benar. Iya.
banyak banget yang aku ambil dari randomnya mimpi-mimpi kayak gitu. Ya, nanti kalau memang ada yang mengganggu, karena kan Kak Gilang nggak tahu ya, apakah semuanya bercerita di mimpi kamu itu hal-hal yang baik, atau ada yang nyampe main fisik ke kamu. Intinya saran dari kakak memang sebelum tidur kamu harus wudu dulu ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyain lagi gak? Sudah. Oke. Seneng aja. Ya, Makasih banyak. ya udah, makasih juga nih buat Syafira, waktunya udah mau kakak undang buat di YouTube Jurnal Indigo. Semoga Syafira sehat selalu ya. Ya. Amin, kakak juga sehat selalu Amin. buat Jurnal Indigo. Makasih ya. Dah. Dah. Nah, Sobat Jurnal, tadi kita udah denger kan cerita dari Syafira seperti apa. Kenapa Syafira bisa didatengin banyak hantu di rumahnya? Ya karena itu tadi, rumahnya itu dekat pemakaman. Yang akhirnya banyak hantu-hantu penasaran, atau kata anak zaman sekarang sih hantu kepo ya. Nah, hantu-hantu kepo ini sebenarnya mereka mencari seseorang untuk diajak bercerita, terus untuk diminta didoakan. Yang akhirnya karena Syafira sendiri sensitif, makanya banyak hantu yang mengganggu lewat mimpinya untuk menyampaikan sebuah pesan. Tapi untungnya Syafira melakukan menulis note ya. Dan untuk kalian yang sama seperti Syafira dan bingung harus seperti apa, kalian bisa simak video ini karena Gilang sudah memberikan saran-saran harus melakukan seperti apa sih ketika mengalami hal yang dirasakan oleh Syafira. Nah, kita tadi udah kupas tuntas nih ruangan-ruangan yang ada di rumahnya dia. Jadi buat Sobat Jurnal yang pengen ruangannya kita cari tahu ada apa sih di sana, ada misteri apa yang kalian penasaran pengen tahu jawabannya seperti apa, silakan kalian buat video room tour sambil kalian bercerita pengalaman mistis apa yang kalian alami. Langsung kirim ke DM Jurnal Indigo atau ke email yang ada di deskripsi video YouTube ini. Jadi jangan lupa buat Sobat Jurnal untuk subscribe, like, komen, dan share, dan sampai jumpa.